Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema apa boleh memaksa untuk menikah. Boleh gak ya? Nah makanya nonton terus Islam itu Indah. Baik sebelum kita bahas lebih dalam lagi sama guru-guru kita, saya mau ajak jamaah nonton tayangan yang mengharukan, bikin hati kita sedih. Ini ada momen haru menikah di depan jenazah orang tua. Mari kita saksikan sama-sama. Silakan. Kita pasti pengen menikah disaksikan sama orang tua, tapi gimana nih Ustaz Syam kalau misalnya kondisinya seperti tayangan berikut. Terus juga kalau kita menikah belum siap lahir batin gitu, itu gimana Ustaz? Baik, tapi guru Ustaz Maulana Ustaz Ramlan, Mas Mikdad, seluruh jamaah kita buka Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Pernikahan adalah sesuatu yang menjadi sunnah daripada baginda Nabi SAW. Pernikahan bisa kita tentukan tanggalnya. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa kita tentukan tanggalnya, yaitu kematian. Kematian itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukannya. Jadi kalau ada seseorang yang menikah bersamaan dengan meninggalnya orang tuanya, seperti tadi yang ada di tayangan, sebenarnya tidak ada yang merencanakan menikah di depan jenazah ayah. Tidak ada yang merencanakan menikah di depan jenazah ibu. Tapi ternyata keadaanlah yang membuat demikian karena tidak ada yang bisa menentukan tanggal kematian. Maka ternyata akad nikah diadakan di depan jenazah almarhum ayahnya. Bagaimana hukumnya? Selama syarat sahnya dipenuhi, selama rukunnya sudah dipenuhi, maka sah pernikahannya. Walinya adalah ayahnya. Seperti tadi tayangan adalah yang menikah adalah seorang wanita ini. Yang dinikahi adalah wanita ini berarti harus ada walinya. Sedangkan walinya meninggal dunia. Maka sang almarhum ayah wajib digantikan oleh wali selanjutnya. Siapa wali selanjutnya? Bisa saudara laki-lakinya, bisa kakeknya, bisa pamannya dari keluarga laki-laki, atau bisa nanti akan berpindah kepada wali hakim. Akan berpindah kepada wali hakim atas perwalian. Kalau tidak ada wali ini tidak sah. Mesti karena dia meninggal dunia, almarhum ayah dipindahin dulu perwaliannya kepada ayahnya, kakeknya kah, atau daripada pamannya kah, atau daripada saudara laki-lakinya. Itu yang pertama, berarti sah hukumnya. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan bahwasanya pernikahan di hadapan jenazah itu makruh hukumnya. Kenapa makruh? Bisa menimbulkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya ketika menikah di depan jenazah. Namun ini bukan berarti haram. Ada mungkin orang yang justru kalau ada jenazah ayahnya di depannya justru malah makin khusyuk menikahnya. Justru malah sang laki-laki tidak akan mau pernah menyia-nyiakan sang wanita karena dia dalam keadaan sedih pernikahannya. Jadi dilihat daripada sah tidak sahnya, tetap sah pernikahannya meskipun ada ulama yang memakruhkan kalau tidak ada manfaatnya. Tapi kalau justru membawa manfaat, maka ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan atau boleh saja, sah-sah saja dilakukan. Bagaimana kalau tidak siap? Maksudnya tidak siap bagaimana ini? Tidak siap ilmunya kah? Atau tidak siap secara apa? Setiap manusia tidak ada yang namanya berpengalaman dalam pernikahan. Sebagaimana yang sering disampaikan guru-guru kita. Artinya siap kita di sini kalau sudah siap akil balik, ilmu sudah ada, maka dalam fase pernikahan tersebutlah membuat diri kita semakin hari semakin siap. Ada yang siapnya nanti setelah 5 tahun
tahun pernikahan baru mengerti tentang istrinya. Setelah 10 tahun baru mengerti tentang anak-anaknya. Jadi tidak ada istilah orang yang siap banget tuh tidak ada. Bener ya, meskipun usianya udah dewasa gitu belum ada Belum yang tentu, siap. karena kehidupan itulah yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Masya Allah, baik terima kasih Sama-sama, Ustaz Syah, Siap. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu, buat Ustaz Syah, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah jamaah. Nih sepertinya saya lihat nih wajah-wajahnya dari tadi nih kebingungan, pengen ada sesuatu yang ditanyain. Benar nggak Bu? Benar, ya udah kalau gitu sekarang kita masuk aja dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Nah ini nih momen yang ditunggu-tunggu nih. Karena kita akan kasih kesempatan untuk jamaah untuk bertanya. Tapi sebelumnya saya mau lihat dulu nih antusiasnya. Mana di sini yang mau bertanya sama guru-guru kita? Angkat tangannya. Wah Masya Allah. Ibu semangatnya bagus tapi kalah cepat. Mohon maaf ya Bu. Saya kasih kesempatan buat yang ibu sebelah sini dulu. Nah. Baik, ini penanya pertama, Ibu boleh. Sekarang yang saya tanyakan, gimana caranya kalau memaksa seorang anak perempuan Ya. menikah? Bagi orang tua apa salahnya? Gitu aja. Untuk misalnya. Apa untuk menaikkan derajat orang tua? Oh baik, jadi memaksa menikahnya untuk menaikkan derajat orang tua atau keluarga gitu pertanyaannya. Ya. Betul Bu? Ya, Begitu betul, Bu? Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih pertanyaan bagus sekali. Boleh langsung dijawab Ustadz Maulana. Silakan. Kepada semua orang tua. Jangan pernah paksakan pernikahan anak karena supaya anaknya naik derajatnya atau orang tuanya naik derajatnya. Siapa yang menikah supaya naik derajatnya justru jadi hina. Menikahlah dia. Dia kebetulan ketua RT. Ini contoh. Anggung amat gitu. Contoh. Anggung banget. Ya itu bupati loh, nikah lah. Maka dia akan dihinakan. Siapa yang menikah karena kedudukan, maka hina. Siapa yang menikah, menikahlah karena dia kaya. Supaya kita kaya, kau akan difakirkan. Tidak boleh berniat karena salah niat. Menikah karena salah niat. Menikah karena salah niat bahaya. Menikah karena supaya dia naik kedudukan kita. Karena kita menikah sama pejabat. Kamu akan hina. Siapa yang menikah karena kekayaannya, orang kaya, engkau akan difakirkan. Siapa yang menikah karena nasabnya, engkau akan direndahkan. Kayak budak. Tapi siapa yang menikah untuk menundukkan pandangan, untuk jalinan silaturahmi, untuk karena perintah Allah, untuk menjalankan sunnah Nabi, untuk karena Allah sebab Allah untuk Allah, karena Allah sebab Allah untuk Allah, karena Allah sebab Allah untuk Allah. Maka diberikan keberkahan dalam hidupnya. Mana tepuk tangannya? Menikahlah karena Allah sebab Allah untuk Allah. Sehingga aman. Bukan karena dia kaya. Bukan karena nasabnya bagus. Bukan karena tidak. Bukan. Saya menikah supaya menjalankan perintah Allah. Itulah yang terbaik. Kepada, maaf ya tadi pertanyaannya Ibu luar biasa. Kalau ada orang tua yang mau menikahkan anaknya supaya dia naik derajatnya, itu sebenarnya dia akan jatuh hina itu. Dipandang remeh sama besannya. Datang lagi. Dia numpang saja sama kita. Kan begitu itu. Sinetron banget. Bu. Kita itu menikah supaya apa? Supaya jadi tadi kata Ustaz Ramlah. Sakinah. 1, 2, 3. Sakinah. Apa artinya sakinah? Tenang. Tenang pikirannya, tenang hatinya, tenang ibadahnya. Kan begitu. Menikah itu memang banyak aturannya. Ada tahapannya. Bahkan bisa menjadikan kita mendapatkan keberkahan. 1, 2, 3. Keberkahan. Tahu nggak dapat berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tambah kebaikan, tambah kebaikan, tambah kebaikan, tambah kebaikan. Karena kenapa? Dimuliakan dia karena dia menikahnya. Karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Wah Masya Allah. Baik boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Maulana. Masya Allah.
Baik, alhamdulillah satu penanya sudah dijawab. Sekarang saya mau lihat lagi, masih adakah yang mau bertanya? Wah, Masya Allah. Saya lihat sebelah sini nih yang gercep banget nih. Saya langsung gas aja nih. Ibu yang sebelah sini, tadi semangat banget. Boleh Ibu perkenalan dulu siapa namanya? Sini aja ya. Iya, boleh di sini aja bebas Bu, mau di mana? Di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yeyeh Yuhaini. Yeyeh Yuhairi. Sama gigi saya. Astagfirullah. Saya dari Majelis Istiqomah dari Pamijahan Bogor. Pemijahan Bogor. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Pemijahan Bogor. Bu Ustazah, kalau misalkan seorang istri atau wanita tidak bisa memberikan keturunan dan seorang suami itu terpaksa menikah lagi dengan wanita lain. Terpaksa nih. Ya, terpaksa. Apa itu boleh? Ya. Pertanyaan seperti Pertanyaannya itu. berat sekali nih, baik. Waalaikumsalam. Iya, iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yeye. Ibu Yeye. Apa? Yeye. Yuhai. Silakan Ustazah boleh langsung dijawab. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah tadi pertanyaan Ibu Yeye Yuhai ini. Yaitu tentang dia bertanya. Ada seorang istri udah menikah apalagi lama nikahnya. Gak punya anak, gak punya keturunan. Padahal apa pengen banget punya keturunan. Dan dia memaksa suaminya nikah lagi biar punya keturunan. Karena memang salah satu tujuan pernikahan. Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa. Wabassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Seseorang yang sudah dinikahkan salah satunya apa? Wabassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Agar dari dua orang yang sudah menikah itu tumbuh kembang. Keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka ketika ada seorang wanita yang tidak bisa memberikan anak keturunan, kalau memang ingin dilihat suaminya sekiranya pengen banget nih punya anak. Apalagi pengen punya anak sendiri. Maka ingin mendapat pintu surganya Allah, relakan suaminya menikah lagi. Ada yang kabur. Kayaknya gak terima nih Ustadz Maulana nih. Saya ngomong begini karena saya punya anak. Kalau nggak punya anak nggak tahu, tapi itu jalan surga, salah satu jalan surga. Tapi ada jalan surga yang lain kalau ibu nggak ikhlas. Yang penting kalau ibu ridho ikhlas, itu jalan menuju surganya Allah. Tapi kalau tidak ikhlas, tidak boleh dipaksa, apalagi suaminya nggak mau. Tapi masalahnya terkadang suaminya ada yang nggak dipaksa, malah dia nyelonong duluan nikah. Ada begitu Bu? Iya, nah ini Masya Allah. Banyak ibu semangat banget. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi yang jelas tadi intinya pernikahan itu tidak boleh dipaksakan. Apapun bentuknya. Tetapi ketika ada sesuatu manfaat dari keterpaksaan. Makanya mungkin pertamanya menikah dipaksa, tapi ketika sudah saya terima nikahnya kawinnya harus benar-benar lapang, ridho, ikhlas dengan pernikahan itu. Memang terkadang satu ibadah harus dipaksa. Karena kalau tidak dipaksa terkadang malas terus. Dia mau sholat nih, ayo paksa walaupun ngantuk, walaupun capek, walaupun letih. Ayo paksa, perbanyak ibadah. Dipaksa, biasa, nanti jadi kebiasaan. Nah kalau sudah begitu jadi ibadah pun enak. Maka dari itu ibu bapak, ibu-ibu dan jamaah yang ada di rumah yang menonton Islam itu indah yang luar biasa. Masya Allah, ya Rahman ya Karim. Menikah itu adalah perpautan dua hati manusia. Bagaimana kita memberikan kebahagiaan satu sama lain. Maka ketika Allah yang sudah mempersiapkan pasangan kita, Allah titipkan itu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menciptakan dari apa jiwa yang sudah dipasangkan mawaddah, rasa cinta yang berasal dari apa materi, lalu warahmah, kasih sayang. Nah kalau sudah warahmah itu Bu, biasanya suami istri akan menerima segala kekurangan dari pasangan kita. Salah satunya mungkin tidak punya keturunan. Karena tidak dijamin dia memaksa menikah suaminya. Apakah dijamin nanti suaminya punya keturunan? Kan enggak.
Karena apa? Yang memberi keturunan adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa, mohon maaf, mengira-ngira, merencanakan, bahkan memberikan satu statement. Oh, nanti kalau kamu menikah lagi pasti punya keturunan. Gak bisa, karena Allah yang memiliki hak prerogatif untuk memberikan keturunan kepada hamba-hamba. Masya Allah. Baik, saya akan kasih satu kesempatan lagi nih buat penanya terakhir di segmen ini. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Jangan kalah cepat ya, angkat tangannya biar saya tunjuk. Siapa yang mau bertanya? Ya, Bu kalah lagi. Mohon maaf ya Bu, saya kasih kesempatan buat yang sebelah sini. Ibu yang di barisan ketiga tuh, tadi saya lihat tuh. Selain angkat tangannya cepat, brosnya juga berkilau sekali, Masya Allah. Ibu siapa namanya? Ibu Boleh berdiri, berdiri Bu. Bu. Berdiri. Biar kelihatan, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nining Rohati dari Pamijahan, Bogor. Baik Ibu Nining. Masjid silakan. Taklim Istiqomah. Baik, Masya Allah. Tanya dong Ustadz, Iya, silahkan. untuk Ustadz Sam. Ustadz Syam. Ya Bu, Saya punya anak, belum menikah. oke. Iya. Terus udah punya pasangan, tapi pasangannya mau ta'aruf. Dia sudah punya calon. Ya. Oke. Tapi anak saya maunya ta'aruf. Maunya ta'aruf, baik. Takutnya tuh kalau misalnya ta'aruf gitu jadi masuknya Takut, dipaksakan apa iya. gimana gitu ya Bu ya? Oh baik, baik. Apakah ta'aruf itu? Baik. Maka ta'aruf itu menandakan kalau dipaksakan atau tidak gitu. Iya. Jadi maksudnya menanyakan Ustadz Syam, apakah ta'aruf itu sama dengan kayak memaksakan gitu? Kalau ta'aruf itu dipaksa gitu ya. Dipaksa gitu. Atau bisa nggak orang saling kenal mengenal hanya dengan ta'aruf gitu kali. Betul. Betul Bu pertanyaan seperti itu? Iya. Baik. Terima Oke. kasih. Boleh dijawab langsung Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Allah. Ustaz Syam. Tapi guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Allahumma arhamna bil Quran. Pertanyaannya, apakah ta'aruf itu? Ta'aruf itu perkenalan. Pacaran dengan ta'aruf kadangkala lebih kenal yang ta'aruf dibandingkan yang pacaran. Kenapa? Waktu pacaran semua tabir kepalsuan yang digunakan. Semua ditutupi, semua disembunyikan. Yang indah-indah saja yang kelihatan. Tapi beda dengan ta'aruf. Kalau ta'aruf Anda bisa bertanya sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya pertanyaan yang tidak mungkin dilayangkan ketika pacaran. Contoh misalnya, kita ada niat untuk menikah, tapi saya mau ta'aruf. Itu benar. Ta'arufnya bagaimana? Mari kita tes medis sama-sama. Satu. Kenapa? Supaya kalau menikah kita bisa tahu kekurangan kita apa sehingga kenapa belum punya anak. Itu yang pertama, tes medis. Yang kedua, bukan hanya medis fisik. Ayo kita tes kejiwaan sama-sama. Kenapa terjadi KDRT di dalam rumah tangga? Karena kadangkala orang lupa nanya tentang kejiwaan. Coba sama-sama kita ke psikolog. Kita ta'arufnya sama-sama kita lampirkan dari tes psikologis kita. Apakah ada di antara kita yang emosiannya berlebihan? Apakah di antara kita yang punya potensi bakal mukul pasangannya nanti? Apakah di antara kita ada potensi bisa membunuh anak? Karena ada kasus seorang ayah membunuh 4 anaknya. Ini kenapa tidak ada tes kejiwaan sebelumnya. Maka ta'aruf itu bisa sampai tes kejiwaan. Bahkan Nabi SAW membolehkan melihat wajah dan tangan. Ini dari hukumnya. Kenapa wajah dan tangan ini dilihat? Karena mohon maaf dalam fikih disebutkan wajah itu menggambarkan kepala sampai pusar.
dan tangan itu menggambarkan keadaan pusar sampai kaki. Jadi dalam ilmu fikih disebutkan boleh melihat wajah dan telapak tangan. Kau suka kah kukunya kah, kau suka tangannya kah, kau suka kah kulitnya, karena itu menggambarkan keadaan tubuhnya. Itu hanya ada pada saat ta'aruf, nggak mesti pacaran. Jadi kalau ditanyakan apakah ta'aruf itu memaksakan kehendak, justru ta'aruf itu adalah jalan terbaik yang telah agama berikan kepada kita. Jalan yang Masya Allah diberikan Nabi SAW kepada kita. Karena Nabi justru melarang seseorang menikah seperti membeli kucing di dalam karung. Tidak kenal sama sekali, tidak tahu keluarganya siapa, tidak tahu ini mobil dia pinjam atau mobilnya beneran, tidak tahu ini rumahnya rumah dia sewa atau apa segala macam. Kalau ta'aruf bisa sampai ditanyakan seperti itu. Maka jangan pernah menganggap syariat Islam justru membatasi, justru syariat Islam inilah yang menyelamatkan. Betul, Masya Allah. Terima kasih Ustazah, Masya Allah, Alhamdulillah. Jamaah gimana, masih semangat gak nih? Masih semangat. Waduh, bentar. Ini saya lagi ngobrol sama jamaah, ini yang di belakang ada yang bisik-bisik nih. Ustadz Maulana, ya Allah saya lagi ngobrol sama jamaah, ini kenapa malah bisik-bisik? Ada apa sih? Dia ada masalah. Masalah apa tuh? Coba jangan bisik-bisik. Ngomong. Ngomong. Pak Ustadz, saya lagi galau nih. Waduh, galau kenapa nih? Saya disuruh menikah lagi sama anak saya, sementara saya masih sayang sama almarhum suami saya. Gimana tuh? Sama dengan saya. Kok sama? Wah, satu frekuensi ini. Dia dipaksa menikah sama anak-anaknya. Tapi dia masih sayang sama suaminya. Saya juga begitu. Oh sama ya. Jadi gimana ya kalau gitu? Aduh, gimana ya? Gimana ya? Sangat disayangkan. Ya udah kalau gitu jangan galau bareng dong. Soalnya ini ada yang mau lewat dulu. Pokoknya tetap di Islami Indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Terus gimana dong?